Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Hadratil mutaramin, para asatid, para kiai yang dirahmati Allah SWT. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini kita bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya ini menjadi amal silaturahim dan diridhai oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada baginda Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, serta umatnya yang senantiasa ittiba kepada beliau. Amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini, yaitu insya Allah nanti akan dimulai dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang insya Allah akan diisi oleh Kiai Haji Farhan Abdul Hamid. Selanjutnya nanti adalah jalsa manah, yaitu membuka semua pertanyaan-pertanyaan, baik itu yang berkaitan dengan fikih, ibadah sosial dan sebagainya. Untuk mengawali acara ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab ila hadiniyah kunyatin salih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Para jamaah rahimakumullah, selanjutnya yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Farhan Abdul Hamid. Kepada beliau dipersilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para alim ulama, para asatid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya muliakan, dan hadirin semua juga yang saya muliakan. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, sebelum saya menyampaikan berbagai hal, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat dan rahmat kepada kita, sehingga di malam ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam satu majelis. Mudah-mudahan perkumpulan kita, pertemuan kita pada malam ini dalam satu majelis ini menambahkan hidayah kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudaraku, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita diberikan amanah, atau saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu di bab awal terkait dengan niat, ya. Niat ini memang sangat penting karena niat itu adalah merupakan pondasi awal bagi setiap amaliyah kita.
ketika kita melakukan sesuatu, maka niat itu sangat dibutuhkan. Dan di sini dijelaskan terkait niat dan ikhlas. Niat ikhlas itu adalah ketika kita melakukan amaliyah, lantas amaliyah kita itu kita niatkan tidak ada lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah disebut dengan niat yang ikhlas. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Bayyinah ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan disampaikan dalam ayat yang lain terkait dengan niat dan ikhlas, yaitu di dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa. Juga disampaikan lagi dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Imran ayat 29, kul ing tuhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Dan juga nanti disampaikan di dalam hadis Rasulullah, ya. Akan tetapi di sini saya akan menyampaikan yang terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam surat Al-Bayyinah tadi, itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Dan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu tidak boleh karena yang lain. Maksudnya apa? Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hambanya melakukan ibadah atau menyembah itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan karena yang lain. Terkait dengan ibadah apa saja, baik itu ibadah makhdhu ataupun ibadah yang lain. Maksudnya seperti sholat, ya, seperti puasa, seperti zakat, ataupun ibadah-ibadah yang lain, atau penyembahan yang ubudiyah selain ibadah makhdhu. Semuanya itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah itu. Sehingga ketika orang itu beribadah bukan karena yang lain, menyembah kepada Allah itu, ya, beribadah bukan karena yang lain, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut dengan ikhlas. Nah, makanya ketika kita beribadah itu harus niatnya dan diawali dengan niat, dan niat itu jangan sampai bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kalau di sini wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Juga dijelaskan di dalam surat yang lain ini terkait dengan niat ikhlas, ya. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu memerintahkan ketika orang itu beribadah harus karena Allah, bukan karena yang lain.
itu di ayat ini memuat terkait dengan ibadah kurban. Ya. Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala luhumuha, daging hewan kurban. Wala dima'uha, lan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darah hewan kurban. Walakin yanaluhu taqwa, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hanya takwanya. Nah, maksudnya gini. Ketika orang itu berkurban, maka orang ketika melakukan berkurban itu tidak boleh karena yang lain. Ya, tidak boleh karena yang lain. Maksudnya apa? Karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Harus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita itu melakukan ibadah saja, bukan karena Allah, ya, karena yang lain, itu kita yang akan mengalami kerugian. Satu misal gini, ketika saya berkorban karena tetangga, ya, karena tetangga, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, karena yang punya pahala bukan tetangga kita, yang punya pahala Allah. Ya, ketika kita mendapatkan pahala dan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga, yang punya surga pun Allah, bukan tetangga kita. Makanya ketika nanti itu ibadah kita itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, nanti nggak akan sampai dan tidak akan bertemu di akhirat nanti. Sehingga yang kita lakukan itu sia-sia. Sehingga kalian nanti di akhirat akan mencari di mana sholat saya, di mana ibadah kurban saya, di mana puasa saya. Ya. Karena di sini disampaikan tidak sampai, ya, tidak sampai karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, alias niatnya itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan ibadah apapun, penting sekali kita perhatikan niatnya, ya. Kita perhatikan niatnya. Ya, seperti kalau di dalam ayat yang lain itu begini. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu terkait dengan haji dan umroh. Sempurnakanlah haji kalian dan sempurnakanlah umroh kalian lillah, bukan karena yang lain, ya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena rugi seandainya kita ibadah haji, ibadah umroh hanya mendapatkan gelar sebagai apa ya? Pak Haji, atau kita umroh mendapatkan apa ya, maksudnya mendapatkan pengetahuan tahu Mekah, tahu Madinah, tahu Ka'bah, dan ke sana bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita sudah mengorbankan harta, kita sudah mengorbankan waktu, ya. Kita korbankan demi terlaksananya ibadah haji, terlaksananya umroh, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena salah dalam niatnya. Ya, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya bukan, ya, karena lillah kalau dalam bahasa Arabnya, tapi niatnya karena yang lain. Makanya penting sekali kita perhatikan niat. Makanya niat itu adalah merupakan dasar, ya, merupakan dasar bagi ibadah kita, bagi amaliyah kita. Nanti dijelaskan di dalam hadis, ya, terkait dengan niat, ya, dijelaskan panjang lebar beberapa hadis, ya. Cuma dalam malam ini saya hanya menyampaikan 2 ayat tadi yang terkait dengan niat ikhlas. Ini disampaikan materinya ini berapa menit ini? 20 menit. Kemudian saya lanjutkan lagi terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan niat ikhlas, ya. Kul in kuntum kul in tukhfu ma fi sudurikum au tubdu ya'lamullah. Ya, katakanlah sesuatu yang kalian sembunyikan, ya, di dalam hati kalian. Ini kan hubungannya dengan niat. Kalau di dalam kitab fikih itu niat itu ada tempatnya. Mana tempatnya niat? Al-qalbu, dalam hati. Kalau dalam lesan itu bukan tempatnya niat, ya.
Otomatis ketika kalau niat itu ada dalam hati, kan otomatis kan rahasia itu. Ya kan masyarakat, saya kan nggak tahu apa yang ada di dalam hati kalian, rahasia. Maka dikatakan oleh Allah, kul in kuntum ma fi sudurikum, kul in tukhfu ma fi sudurikum. Katakanlah apa ya, jikalau kalian itu menyembunyikan apa yang ada pada dada kalian, sudur itu dada kalian, autubdu atau kalian menampakkan, ya'lamullah, Allah akan mengetahui. Allah itu mengetahui sesuatu yang kalian sembunyikan, dan Allah akan mengetahui yang kalian tampakkan. Allah itu maha tahu. Kalau saya itu nggak tahu. Kalau ada seseorang yang tujuannya jahat dengan saya dibungkus dengan kata-kata, dipengaruhi dengan perilaku yang baik saja, padahal itu tujuannya jahat, saya itu nggak tahu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala niat jahat yang dilakukan, niat jahat bukan yang dilakukan ya, niat jahat yang ada pada diri manusia, yang ada dalam hati manusia, Allah akan mengetahui. Seandainya kalian itu melakukan amalia tidak ada yang tahu, ya tidak ada yang tahu, baik amalia baik maupun amalia buruk, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tahu. Jangankan bentuk amalia, niat saja yang ada dalam diri atau dalam sudur dalam hati kalian, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ya. Nah, makanya penting sekali kula kalih panjenengan sedaya itu memahami, mempelajari terkait dengan niat ikhlas atau niat yang ikhlas, karena itu adalah merupakan pondasi awal bagi amaliyah kita. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti ketika ada pertanyaan, monggo disampaikan, dan nanti karena forum ini tidak hanya ustadznya yang berhak menjawab, sehingga kalian pun ketika punya jawaban bisa disampaikan. Untuk penyampaian dari saya, kirang langkungipun kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.